Halo penikmat YouTube, para pencari referensi untuk menghabiskan waktu liburannya. Kali ini saya masih di kota Cirebon. Cirebon merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki sejarah panjang kebudayaan Islam. Hal ini bisa dilihat dari bangunan Keraton Kasepuhan Cirebon. Ya, sekarang kita jalan-jalan ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Kasepuhan berlokasi di Jalan Keraton Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk. Keraton Kasepuhan sudah berdiri sejak tahun 1529. Pada awalnya pembangunannya, Keraton Kasepuhan ini dibangun oleh Pangeran Emas Zainul Arifin dengan maksud untuk memperluas bangunan pesanggerahan Keraton Pangkuwati, yaitu keraton pertama yang berdiri pada tahun 1430 di Cirebon. Keraton Kasepuhan memiliki lahan seluas 25 hektar yang terdiri dari berbagai macam bangunan. Keraton Kasepuhan merupakan pusat pemerintahan dan budaya bagi Kesultanan Cirebon. Sunan Gunung Jati yang juga merupakan salah satu dari 9 wali memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Keraton ini menjadi tempat di mana tradisi lokal dan pengaruh Islam berpadu, menciptakan kekayaan budaya yang unik. Antara lain bangunan Siti Hinggil yang merupakan bangunan pertama atau bangunan paling terdepan saat pengunjung memasuki kawasan keraton. Nah, antara lain masuk lebih ke dalam komplek keraton, pengunjung akan disambut gapura bergaya Majapahit. Kata gapura itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab, yaitu al-ghafur, yang memiliki makna maha pengampun. Kita sudah memasuki kompleks keratonnya ya. Di sebelah kiri ada Museum Pusaka. Nah, kalau kita ke sebelah kanan, kita bisa melihat langgar atau Masjid Agung gitu yang biasanya digunakan sama keluarganya Sultan untuk sholat, untuk beribadah. Setelah kita lihat masjidnya yang sampai sekarang pun masih bisa difungsikan ya untuk umat Islam beribadah ataupun keluarga kerajaan beribadah sholat di Langgar Agung itu. Nah, di depan Langgar Agung ini ada Museum Pusaka. Nah, sebenarnya di halaman Museum Pusaka ini zaman dulu itu adalah lapangan tempat berlatihnya para prajurit keraton. Dalam Museum Pusaka Keraton Kasepuhan, pengunjung bisa menyaksikan kereta keraton dan benda-benda pusaka di gedung yang terdapat di dalam kompleks Keraton Kasepuhan. Ada apa aja sih? Yuk kita masuk dulu. Kita bisa lihat beragam senjata yang dibuat pada abad 15 di eranya Kerajaan Pajajaran.
kita bisa lihat silsilah dari Sunan Gunung Jati ya. Nah, ini adalah pusaka-pusaka atau benda-benda senjata ya. Ini kalau kita lihat ada yang bentuknya lancip ke depan yang emang fungsinya untuk menusuk musuh. Nah, terus ada juga nih yang bentuknya seperti golok, yang memang peruntukannya adalah untuk menebas musuh. Nah, kalau ini ada ranjau zaman dulu nih, sebelum ada ranjau bom. Jadi pakai ranjaunya ranjau seperti paku gitu ya. Ini adalah peti dari Cina, dari hadiah dari Putri Ongtian. Peti-peti zaman dahulu. Ini ada keramik-keramik, piring gitu ya. Nah, layaknya zaman sekarang, zaman dulu juga kendaraannya itu ada kereta yang ditarik oleh kuda. Atau kalau yang ini menggunakan kerbau bule nih ya. Dan kereta ini merupakan kendaraannya Sultan yang diberi nama kereta Singabarong. Kereta ini terbuat dari kayu ulun. Kita lihat, ini kita jaga kelestariannya di museum ini. Kita bisa lihat kereta zaman dahulu, ada alat musik, ada baju zirah ya untuk perang nih. Nah, di sini juga terdapat lukisan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Yang uniknya, lukisan ini merupakan lukisan yang dibuat dengan trik 3 dimensi. Yang kalau kita berjalan dari kanan ke kiri, maka arah mata dan kaki dari lukisan ini seolah-olah mengikuti kita. Kalau yang ini nih biasanya digunakan untuk acara khitanan, kayak semacam di Arab ya. Oke, sisingaan. Ini terbuat dari kulit sama kayu ya. Ada lagi nih, kereta yang masih bisa kita lihat sama kita pegang. Kalau yang tadi keretanya nggak bisa kita pegang ya. Kalau ini bisa kita lihat, kita pegang. Kereta ini memang digunakan oleh Sultan. Biasanya di acara-acara festival gitu, atau ketika di malam 1 Suro ketika ada kirap. Wah, masih bisa nih, tapi nggak boleh kita naikin. Masih bagus ya. Wah, ada kepala buaya. Nah, ini merupakan state of mind. Biasanya pengunjung banyak yang foto di sini nih backgroundnya. Senian topeng. Nah, ini adalah yang menariknya buah dari Afrika ya. Jadi kelihatan di sini kalau sebenarnya Nusantara itu sudah punya hubungan dengan benua negara-negara di benua Afrika ya. Lihat, ini nggak ada loh di Indonesia nih. Dapat dari mana coba? Setelah selesai dari Museum Pusaka, kita melanjutkan perjalanan lagi ke Taman Bundaran Dewan Daru.
Nah ini nih, kalau yang sering lihat foto-foto ada singa di Keraton Kasepuhan, ini ternyata di bundaran Dewandaru ini terdapat dua patung macan putih yang merupakan patung ikonik dari Keraton Kasepuhan. Bisa kita foto di sini dulu. Sekarang juga wisatawan bisa nonton dan melihat film sejarah tentang Kesultanan Kota Cirebon. Tapi ingat ya, nggak boleh direkam, ada hak cipta. Kalau mau nonton langsung aja ke sini. Ya, kita harus menghargai karyanya dengan tidak merekam sembarangan sebelum minta izin dulu. Setelah nonton filmnya yang tidak terlalu lama, kira-kira 10 menitan, kita lanjut perjalanan kita ke petilasan Keraton Dalem Agung Pangkuwati. Sebelum kesana, kita foto dulu di sini. Di sini juga banyak yang foto buku tahunan, prewedding, diperbolehkan kok di sini. Yang penting izin dulu. Nah, ini kita menuju ke petilasan Keraton Dalem Agung Pangkuwati. Keraton ini nih, yang di area sini merupakan bangunan pertama yang dibangun Pangeran Cakrabuana selaku Kuwu. Kuwu itu merupakan sebutan bagi pemerintah yang turut menyebarkan Islam di Cirebon. Di keraton ini, di dalam sini terdapat Sumur Agung, Sumur Tujuh, dan Sumur Kujayaan. Nah, zaman dulu kalau mau masuk ke keraton ini, kita diwajibkan untuk bersuci atau berwudu terlebih dahulu di kolam ini. Tapi sekarang sudah nggak ini ya, udah kotor. Nah, kita lihat nih, ada pohon beringin. Katanya sih pohon beringin ini sudah umurnya udah hampir 500 tahun, guys. Wah, udah tua banget ya, tapi masih berdiri. Ini ada sumur upas, atau upas itu sumur racun ya. Cuman makanya sekarang udah ditutup gitu, kita nggak boleh situ. Next kita ke Sumur Kejayaan. Nah, di Sumur Kejayaan ini terdapat dua petilasan, yaitu petilasan miliknya Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana. Memang yang boleh masuk ke sini hanyalah wisatawan laki-laki. Untuk wisatawan perempuan tidak diperbolehkan masuk ke area Sumur Kejayaan ini. Nah, terus kalau mau masuk juga ke dalam sini boleh yang laki-laki, asalkan kita diwajibkan juga harus melepas alas kaki kita. Ini biar nggak mengotori area petilasan. Ini masih asli banget nih, bersih banget ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke Sumur Agung. Nah, kalau di Sumur Agung ini diperbolehkan untuk langsung
airnya langsung bisa diminum nih, karena sudah terdapat penelitiannya kalau pH air Sumur Agung ini aman untuk diminum. Di sini kita juga bisa lihat material bangunan yang sama dengan yang terdapat di Goa Sunyaragi. Jadi sebenarnya ini adalah material yang asli. Seiring berjalannya waktu, memang Keraton Kasepuhan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Cirebon, termasuk berbagai peristiwa penting seperti intrik politik dan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Kini keraton ini berdiri megah sebagai simbol kekuatan dan ketahanan budaya yang telah melampaui berbagai tantangan zaman. Selain menjadi tempat pelestarian budaya, Keraton Kasepuhan juga masih mengadakan berbagai acara tradisi yang diselenggarakan setiap tahun. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita di Keraton Kasepuhan Cirebon. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Bye.